yang ini menyatakan bahwa saudara saya Billy dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin pemirsa yang menyaksikan baik secara live langsung maupun yang akan menyaksikan melalui rekaman. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam acara bincang-bincang. Ini adalah acara perdana yang dilaksanakan oleh program studi Dr. Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin yang kami beri nama New Dr. Mentor. Tentu saja tujuan dari acara ini adalah kami akan memperkenalkan sosok alumni baru Dr. Ekonomi. Dan tentu saja selain kita akan mengenal sosok dari doktor ekonomi yang baru, yang lebih penting adalah tentu saja bagaimana menyampaikan kepada publik hasil disertasi, hasil studi yang telah dipertahankan pada sidang promosi tanggal 4 Januari 2021 yang lalu. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini tentu saja tak lupa kami menyampaikan juga rasa duka cita yang dalam atas musibah hari ini begitu ramai pemberitaan tentang musibah gempa di Sulawesi Barat. Semoga masyarakat Sulawesi Barat bisa cepat pulih dan tidak banyak korban. Dan juga dalam masa pandemi ini juga kami menyampaikan rasa duka cita karena hari ini ada lagi satu guru besar kami yang terpapar COVID. Ini luar biasa karena sejak awal Januari ini sudah 3 guru besar di Universitas Hasanuddin yang terpapar COVID. Oleh sebab itu maka hari ini kami tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dalam upaya untuk mencegah laju dari perkembangan virus COVID ini. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan memperkenalkan tamu khusus kita pada hari ini, yaitu Dr. Zainal Abidin SE MSc. Assalamualaikum Pak Dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, walaupun butuh perjuangan untuk sampai di tempat ini karena beberapa titik banjir ada di Makassar, mulai dari perbatasan Goa, Petarani sampai di depan Buduran, sehingga ini tentu membutuhkan semangat yang sampai di sini, apalagi keadaan sekarang di Makassar ini dalam keadaan hujan. Ya, baik. Tentu saja saya pribadi maupun program studi mengucapkan selamat. Terima kasih. Karena kita tahu bahwa untuk mencapai gelar akademik tertinggi ini tidak mudah, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan perjuangan yang luar biasa beratnya. Tapi kadang-kadang orang menyebut istilahnya berdarah-darah. Mudah-mudahan Pak Dokter yang baru ini tidak berdarah-darah. Oh, sudah sembuh darahnya, Pak. Nah, baik, tentu saja kami ingin mengetahui dulu sosok Anda ini seperti apa, gitu ya. Barangkali bisa dijelaskan secara singkat untuk para teman-teman mengetahui siapa sebenarnya ini saudara Dr. Zainal Abidin. Terima kasih Pak KPS sekaligus host pada hari ini. Nama saya Dr. Zainal Abidin SE MSc, lahir di Maros Pak,
Saya lahir di Maros 29 September 1945 atau 35 tahun yang lalu. Sebenarnya saya selalu bermimpi ketika masih S1. Kalau waktu masih SMA kan tidak berpikir bahwa saya mampu mencapai gelar doktor ini, tapi ketika menempuh S1 itu sudah mulai berpikir bahwa saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan S3, dan itu kadang saya menulis di atas air waktu di dalam WC misalnya, maaf, atau sementara baring-baring, atau sekarang mimpi bahwa suatu saat saya akan menyandang gelar doktor pada usia awalnya sih targetnya adalah 40, tapi alhamdulillah lebih cepat dari target, dan ini suatu Sekarang Anda umur kebahagiaan berapa? bagi kami. Sekarang umur berapa? Sekarang umur baru 35. Mudah sekali, tidak jauh beda sama kakek. Iya, tapi lebih ganteng juga pakai vest. Oke, masa kecil Anda itu seperti apa? Ya, ini sebenarnya suatu hal yang sangat mengharukan bagi kami. Bahkan saya pun terus terang baru 2 kali menangis terseduh-seduh di depan orang. Itu ketika nenek saya meninggal tahun 2010, dan ketika saya promosi tahun 2021 ini, dan itu juga karena mengingat orang yang meninggal pada tahun 2010 itu. Jadi waktu nikah tidak menangis? Sepertinya tidak. Biasanya kalau mau nangis biasa di atas mobil atau di tertutup, tapi ini baru karena saya berpikir bahwa ini dapat mencapai gelar S3 ini tidak lepas dari pengenalan nenek kami. Dari waktu kecil kami itu biasanya memakan 2 telur itu dicampur dengan terigu, Pak. Dicampur dengan terigu, dan itu harus dibagi 6. Kami 5 bersaudara dan nenek kami. Karena sejak kecil kami sudah orang tua kami sudah bercerai, dan kami dititipkan di nenek kami, sehingga jadi yang membesarkan nenek? iya. Dan beliau punya filosofi, Pak. Waktu itu dia mengatakan, mana cek lah jadi doka nggak salah sekolah asin Joko. Joko ya, Joko itu bukan nama orang kalau kita di Makassar. Dia mengatakan bahwa walaupun kita berlaugaran, kalian harus bersekolah. Tapi tentu nenek berpikirnya bukan sampai dokter, Pak, mungkin sampai SMA. Sehingga kami itu nenek ya? Nenek sekolahnya sampai apa? Sampai tingkat apa? tidak ada sekolahnya, Pak. Luar biasa nenek ya? Iya. Masih hidup? Tahun 2010 sudah meninggal, dan itu adalah suatu pukulan yang sangat berat bagi saya, karena ketika saya selesai S1 dan beliau sudah meninggal, dan tapi semangatnya selalu ada di saya, bahwa saya memang juga waktu kecil suka berlauk terasi, karena itulah yang paling murah. Waktu terasi 2 biji kita campur ke air, kita masak dan campur bensin dan garam, itu yang sering kita juga lakukan. Tapi sekolah ini selalu beliau dorong, harus sekolah. Bahkan kalau kita mau melihat beliau marah sekali kalau kita tidak pergi sekolah. Sehingga inilah yang membuat kami bersemangat. Masa seorang lelaki muda tidak bisa menyekolahkan dirinya sampai S3, sedangkan nenek tua saja bisa menyekolahkan 5 orang. Oke, saya kira jadi sekarang status masih PNS di pemerintah Maros. Alhamdulillah pada tahun 2015 Maret kami sudah beralih menjadi dosen dipekerjakan Kopertis pada Universitas Muslim Maros, dan sehingga status kepegawaiannya sudah menjadi pegawai pusat, bukan lagi pegawai daerah. Oh, begitu. Ada move on ini. Move on ya. Move on ya. Iya. Harus bisa berani untuk berpindah dari zona nyaman menjadi zona yang penuh dengan tantangan, menjadi seorang dosen. Oh, Anda menganggap menjadi dosen itu bukan zona aman ya? Sebenarnya ketika bukan zona aman ketika kita tidak bisa mengembangkan diri. Bayangkan Pak, ya. seandainya mahasiswa kita lebih pintar daripada kita. Baik. Apa yang terjadi? Baik. Sehingga untuk menjadi dosen ini adalah butuh usaha yang lebih besar, sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Sekarang Pak, dengan teknologi yang lebih bagus, mahasiswa sumber informasinya lebih banyak. Kalau kita tidak mampu mengembangkan diri kita, termasuk melanjutkan pendidikan kita, maka kita akan ketinggalan, dan ini akan kita menjadi dosen yang ketinggalan dan akan terasa terkucilkan. Baik, ini luar biasa setelah saya mendengar perjalanan hidup ini Pak Dr. Zainal Abidin, tapi biasa dipanggil Abid saja. Iya. Jadi saya panggil Dr. Abid saja. Oh iya. Abid itu dari mana itu nama Abid? Abidin. Jadi Oh, nama saya Abidin. sebenarnya Zainal Abidin. Orang berpikirnya Abidin itu adalah nama bapak, padahal tidak, itu nama saya. Jadi waktu masih kecil itu di TK namanya Abidin. Oh, Tapi begitu tamat SD diberi nama, ditambah nama Zainal Abidin, makanya ya. Makanya lebih populer ini Abid. Iya. Ya.
Oke, baik. Keluarga, ini kita mau tahu juga ini. Sudah berkeluarga atau belum? Sudah tapi terlambat, Pak. Sudah tapi terlambat. Oh. Saya menikah di usia 34 tahun. Bukan karena studi, bukan karena sekolah sampai terlambat menikah, lupa menikah atau bagaimana? Kadang saya atau baru dapat, atau terlalu banyak pilihan. Kayaknya baru dapat, Pak, karena kadang kami dapat gelar itu PKI, Pak. Apa itu PKI? Perjaka karena ilmu. Perjaka karena ilmu. Jangan sampai ini juga kena di KPS perjaka karena ilmu. Mengapa? Karena saat kami berpikir bahwa kami dari keluarga yang tidak mampu, terserang. Sejak saya lanjut S2 saya berpindah ke Makassar. Kenapa saya berpindah ke Makassar? Karena saya tidak mau membebani orang tua saya dan keluarga saya. Di Makassar tidak ada yang tahu kalau saya makan mie tiap hari atau makan telur tiap hari. Baik. Artinya inilah suka dukanya melanjutkan pendidikan. Walaupun artinya ketika saya lanjut S2 waktu itu yang sangat SPP-nya juga sangat besar. Saya tentu harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk bagaimana bisa bertahan hidup di Makassar dengan kemampuan keuangan yang tentu sedikit dan sehingga pernikahan itu harus tertunda sedikit. Yang selama ini memang banyak orang memikirkan untuk melanjutkan studi itu adalah kendala dari biaya. Bagaimana Anda mengatasi itu? Saya kira biaya itu cuma berpengaruh 0,1%. Beasiswa? Kenapa? Karena Allah itu maha kaya, Pak. Waktu S2 saya biaya sendiri dan tadi saya sudah sampaikan bahwa 2 kali motor saya masuk pembiayaan untuk membiayai sekolah S2 saya. Jadi selalu saja ada rezeki. Jadi waktu itu kita snorkeling ke 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Itu kita biayanya juga cukup besar. Sampai 1 minggu sebelum hari H saya belum punya uang untuk membayarkan biaya perjalanan saya. Tapi alhamdulillah ketika menjelang ada saja rezeki yang datang, dan itulah yang saya katakan bahwa ketika ada orang yang mengatakan saya terkendala biaya dalam pendidikan, maka sungguh keimanannya sangat tipis, karena yakinlah bahwa Allah itu maha kaya, dan ketika ada kemauan maka Allah akan memberikan kita jalan. Kita kenal dengan manjat dawa jada. Anda dapat beasiswa? Waktu S3 alhamdulillah sudah dapat beasiswa, sehingga itu pun sangat dramatis, Pak. Jadi waktu itu 2016 kami sudah mendaftar di UNHAS dan alhamdulillah diterima, tapi beasiswa belum ada jawaban akan diterima atau tidak. Sehingga saya waktu itu bersama Wakil Rektor 1 UMA Pak Nurjaya, sementara perjalanan dari pasca ke perpustakaan mengatakan bagaimana nasib kita seandainya kita lanjut kuliah dan tidak ada beasiswa. Karena 15 juta motor masuk pembiayaan tidak cukup, Pak. Dijual saya cuma 7 juta. Bagaimana bisa bayar SPP 5 juta? Baik, iya. Sebenarnya secara pribadi ini kita sudah sering berinteraksi, tetapi baru sekarang saya mendengar cerita Anda yang begitu banyak, dan memang betul-betul untuk meraih keadaan sekarang menjadi meraih strata pendidikan yang tertinggi itu tentu saja tidak gampang. Mudah-mudahan hari ini sekali ini bisa mendapat hikmah, bisa menjadi motivasi baik bagi yang sementara studi maupun yang akan lanjut studi, ya, untuk bisa menjadi motivasi. Nah, kita beralih ke hal yang utama tentu saja, karena tugas kita di perguruan tinggi ini adalah bagaimana melakukan studi, melakukan kajian, dan kajian-kajian ini tentu saja kita harapkan akan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun stakeholders yang lain, terutama dalam membuat kebijakan. Maka tugas kita tentu saja adalah bukan hanya menyelesaikan disertasi, kemudian disertasi itu kita simpan, kemudian berdebu, tidak pernah dibuka, tetapi tanggung jawab kita kepada publik tentu saja adalah menyampaikan bahwa inilah hasil studi yang dilakukan, apalagi ini untuk mencapai jenjang doktor. Nah, kita masuk ke inti sebenarnya. Maksud acara ini adalah kita mengupas sedikit apa yang telah saudara lakukan penelitian.
Kalau tidak salah topik yang Anda bahas adalah tentang saham syariah. Iya, betul Pak. Nah, saya mau tahu dulu kenapa Anda tertarik membahas saham syariah. Iya, sebenarnya ini berasal dari membaca. Jadi itu dunia itu adalah membaca, adalah buku, dan jawabannya adalah membaca. Ketika saya membaca buku Brigham and Houston, itu saya sempat membaca tentang perilaku keuangan, dan itu dibahasnya cuma tidak cukup dari setengah halaman. Sehingga hal ini yang membuat kami penasaran, kok bisa perilaku keuangan penjelasannya sangat sedikit? Sebenarnya dari penjelasan sangat sedikit itu timbullah yang namanya penasaran. Jadi penasaran sehingga saya membaca beberapa buku tentang perilaku keuangan, dan saya baca bukunya Skinner membahas tentang itu, dan memang perilaku itu kok berubah perilaku. Apalagi perilaku investor untuk masa pandemi ini tentu berubah lagi. Ketika masa pandemi berubah, ketika masa bencana berubah, ketika ekonomi sementara tumbuh berubah, dan ketika pertumbuhan ekonomi turun juga tentu berubah. Sehingga ini adalah suatu cabang ilmu yang dinamis. Financial behavior ya. Financial behavior fokus ke ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah. Ya, financial behavior untuk saham. Iya. Oke, silakan. Akhirnya setelah itu saya berdialog dengan teman saya yang sesama saya, alhamdulillah sudah trader juga. Kita membahas tentang bagaimana perkembangan saham syariah. Oh, Anda trader juga? Iya. Jadi praktisi juga di dalam. Jadi kita alhamdulillah pernah mengadakan seminar nasional di Kabupaten Maros, itu pesertanya sampai 500 orang. Dan itu kita tutup, masih banyak yang ingin mendaftar tapi kita tutup. Sampai pihak OJK mengatakan, dan BI, ini seminar yang paling besar yang pernah saya dapat, dan ini adalah bagaimana kita mendorong saham ini tetap tumbuh di masyarakat supaya bisa menjadi instrumen investasi yang familiar di masyarakat, yang saat ini kemungkinannya masih, kalau kita di Makassar masih kurang Pak, masih kurang. Jadi ini yang kita dorong, dan karena faktor religius saya bahwa sebenarnya ada beberapa orang kaya muslim yang berinvestasinya takut di saham. Kenapa? Dia mengatakan, wah ini perjudian, wah ini tidak halal. Sehingga ini adalah tugas kami untuk memperkenalkan. Sehingga disinilah muncul ide kami untuk bagaimana perilaku keuangan itu terhadap saham syariah. Oke. Iya, setelah kita fokus ke metodologinya. Iya. Variabel apa yang Anda gunakan di dalam melihat behavior ini? Iya. Jadi financial behavior itu ada pada konsep awalnya sebenarnya adalah tentang membahas tentang psikologi itu saja, psikologi. Tapi dalam buku Skinner dan terakhir pada penelitian tahun 2007 kami menyusun sejak 2008 itu mengatakan untuk membahas perilaku keuangan itu tidak hanya membahas tentang psikologi saja, tapi itu tidak lepas dari sosiologi dan keuangan sendiri. Sehingga ini adalah suatu pengembangan dari perilaku keuangan. Jadi yang kami teliti ini bukan hanya pada tataran konsep perilaku keuangan awal yang cuma membahas psikologi saja, tapi kami mengembangkan pada sisi sosiologi dan keuangan. Kami berkonsultasi dengan tim promotor, alhamdulillah dia mengatakan, wah ini juga perlu religibilitas. Dan ini adalah religibilitas, sikap orientasi religi, sikap orientasi keagamaan tentu sangat mendukung orang untuk berinvestasi di saham syariah. Sehingga variabel religius itu kami majukan sebagai X, dan ini adalah variabel behavior finance kami masukkan menjadi terpeni, dan terakhirnya adalah keputusan investasi saham syariah. Yang menarik ada variabel religius. Iya. Bagaimana Anda melihat variabel religius? Ini sebenarnya juga menjadi tantangan kami karena ketika menyusun disertasi masih sangat kurang yang membahas tentang religitas, sehingga kami selalu berkonsultasi dengan tim promotor kami, dengan beberapa praktisi untuk bagaimana sih sebenarnya religitas ini, karena masih kurang Pak, masih kurang yang membahas. Sehingga saya pikir ini adalah suatu penelitian yang sangat baik untuk kita kembangkan. Alhamdulillah setelah promosi ada beberapa teman-teman yang minta disertasi kami, dan katanya kami ingin meneliti tentang religi. Dan ini adalah sesuatu hal yang baru, walaupun sebenarnya ketika awal kita mau mengambil bahwa hati-hati, religi biasanya orang terjebak di situ. Okay. Kenapa? Karena menurut kedua kami ada
malah yang menyalahkan Al-Quran. Jawaban saya adalah bahwa kita di UNAS bukan membahas masalah fikihnya saja, halal haramnya, tapi kita membahas tentang bagaimana pengembangan teori yang ada. Pengembangan teori bukan pada fikihnya, karena yang fikih yang kita maksud bahwa apapun yang dipatwakan oleh MUI maka itu adalah yang harus diikuti. Karena dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam hal ini MUI adalah kumpulan dari beberapa ulama dan beberapa organisasi besar, termasuk yang saya tahu bahwa NU ada di situ, Muhammadiyah ada di situ, sehingga kita tidak berbicara tentang fikihnya, tapi berbicara tentang pengembangan dari teori religi itu. Oke, baik. Nah, apa sumbangsi Anda atau katakan apa hasil dari penelitian yang Anda lakukan ini? Ada anomali dalam penelitian kami, Pak. Sangat, sejak hasil sampai promosi ini yang selalu dipertanyakan. Ya. Ternyata faktor religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi saham syariah. Iya, ini sebenarnya menjadi anomali. Walaupun secara tidak langsung religiusitas melalui psikologi, sosiologi, dan keuangan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap religiusitas. Dan ketika ini berpengaruh langsung kepada keputusan investasi, dia tidak berpengaruh positif dan signifikan. Ini yang menjadi anomali dalam penelitian kami dan selalu menjadi pertanyaan. Maka ketika itu terjadi, maka kami memperkuatnya dengan jurnal yang mendukung penelitian yang sebelumnya dan penelitian yang tidak mendukung ditambah dengan wawancara dengan pihak yang berwenang. Oke, baik. Apa saran dari baik kepada stakeholders atau mungkin peneliti selanjutnya yang mau mengeksplor lagi dari apa yang Anda sudah buat? Sebenarnya penelitian kami ini, kata penguji kami, ini adalah penelitian yang sangat luas. Ya. Bahkan kalau saya berpikir minimal 7 jurnal yang bisa kami baca dari penelitian kami ini. Karena membahas psikologi saja itu sudah cakupannya cukup luas. Sehingga untuk penelitian ke depan, disertasi kami ini sangat membuka peluang kepada teman-teman, ya, baik itu yang lanjut ataupun yang masih S1. Saya masih S1 sudah berpikir saya harus S3. Ya, saya harus S3. Jangan pernah mengecilkan semangat Anda bahwa saya harus S3. Maka ketika Anda S1 maka mulailah mempelajari tentang perilaku keuangan ini. Khususnya kalau ada yang mau, ini perilaku keuangan bisa masuk di saham konvensional, bisa masuk di saham syariah. Jadi ini adalah suatu lautan yang besar yang bisa penelitian yang tentu kita bisa kembangkan bersama, dan saya siap untuk itu. Untuk kita sama-sama mengembangkan ini perilaku keuangan dalam saham syariah. Dan untuk shareholder, alhamdulillah ketika kami menyampaikan ini, Bapak Kepala Kantor Perwakilan dari Bursa Efek Indonesia di Makassar, Pak Fahmi, itu sedang memberikan kepada kami selamat tentang disertasi ini, dan kami sampaikan bahwa kami siap untuk membantu mengembangkan saham syariah ini. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa sebenarnya sosiologi kelompok-kelompok masyarakat ini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi. Jadi ini religiusitas, saya memiliki nilai religiusitas yang besar. Belum tentu saya mau berinvestasi ke saham syariah, karena saya tidak tahu apa itu saham syariah. Kemudian toh saya tahu tentang saham syariah, tentu saya juga tidak tahu bagaimana caranya berinvestasi. Tentu dengan adanya sosiologi ini, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok investor ini mendorong literasi. Ya, orang yang awalnya tidak tahu, dia masuk ke sini, oh ini loh saham syariah, beginilah caranya berinvestasi, sehingga ini akan menjadi pemicu berkembangnya saham syariah. Saham syariah saat ini, Pak, perkembangannya cukup menggembirakan. 10-22% dalam setahun. Ya, saya kira memang yang dialami oleh negara kita kalau kita bicara tentang keuangan itu memang masih di seputaran berkaitan dengan literasi dan inklusi. Jadi bukan hanya di perbankan, juga sampai kepada pasar saham, ya. Kemudian juga memang selalu dipertanyakan kalau toh kita bicara religi, ya,
Itu kan seharusnya sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas Muslim, terbesar di dunia. terbesar di dunia malah, ya, tetapi kelihatannya di sisi yang lain berkembang, tetapi perkembangannya itu seharusnya bisa lebih cepat, gitu kan? Kalau kita kaitkan dengan itu. Kemudian kalau boleh saya sambung, saya mau tanya juga, apakah penelitian Anda ini sampai kepada kondisi sekarang, pandemi COVID ini tidak? Sebenarnya itulah yang menjadi permasalahan kami, menjadi kendala kami ketika sedang meneliti. Karena awalnya kita berpikir bulan 2 saya harus ke 6. Jadi skop penelitian kami ini Pak Indonesia, bukan Makassar saja. Iya. Ya. Jadi dia adalah skopnya Indonesia, sehingga populasinya besar, sehingga kita menggunakan Slovin juga memiliki sampel yang besar. Saya memiliki sampelnya itu 400 orang Pak. Kemudian di 6 daerah, 6 kota, Makassar sendiri, Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, dan Papua. Ketika kami ingin berangkat, terjadilah pandemi ini. Sehingga ini menjadi kendala bagi kami. Jadi awalnya sudah direncanakan sejak bulan 2 tahun 2018 kami arahkan karena menikah Pak. Jadi kami 2019 itu terkendala. Sampai di bulan 7 saya sudah stagnan. Sampel saya baru terkumpul 125 sampel Pak dari 400. Iya. Kemudian suatu kesyukuran ternyata ada yang memanggil saya Pak, dan itu adalah Pak KP saya. Bapak sendiri tentu masih mengingat ketika memanggil saya, karena waktu itu sudah saya stagnan. Ketika saya menghadap ke Bapak itu jumlahnya masih 125 Pak. Akhirnya Bapak memberikan beberapa saran, termasuk sebenarnya standar error dan penelitian itu bisa 10%. Kalau 10% itu Pak, 100 sudah cukup. 100 sudah cukup. Tapi penelitian teman saya, skopnya di Makassar, sama juga saham, dia adanya 297. Saya berpikir kok skop Makassar lebih banyak dari skop Indonesia. Akhirnya mungkin karena Bapak di sini adalah orang tua kami ya, jadi doanya juga sangat manjur. Ketika beberapa hari kami bertemu Bapak itu, saya bersemangat Pak. Saya bersemangat. Awalnya cuma orientasi Facebook, jadi sekarang sangat enak ya orang penelitian bisa sebar kesadaran melalui Facebook Pak. Saya berpikirnya bagaimana kalau Telegram? Bagaimana kalau saya melalui Instagram, media sosial yang ada Pak? Ini saya terbuka setelah bertemu dengan Bapak. Jadi setelah itu tidak lama sudah 240. Jadi saya awalnya mau mengambil sampel 7% dari standar error 7% dan itu dapatnya 240. Dan itu sudah hampir dengan teman saya. Tapi beberapa bulan ternyata alhamdulillah sampai saat ini sampelnya sudah 450-an. Sudah hampir, saya target sampai 500 itu bisa saja. Dan alhamdulillah itu berkat dari doa tentu dari Bapak sendiri juga yang menjadi mentor kami. Yang kita bisa ambil poinnya bahwa segala sesuatu itu tentu kita berharap dia akan berjalan mulus, tetapi kan tidak selamanya juga mulus, gitu ya. Tidak berarti bahwa kita harus stuck ketika ada masalah, gitu ya. Tetap berusaha dan tentu saja berdoa. Nah, kenapa saya tanyakan tadi tentang financial behavior ini, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini? Nah, saya kira kita tahu akan banyak merubah gaya atau perilaku masyarakat akibat dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Saya kira itu menarik kalau bisa nanti dilanjutkan atau mau bisa dieksplor lebih lanjut lagi. Nah, bagaimana perilaku sekarang gitu. Nah, karena dengan adanya kejadian yang tiba-tiba ini, tentu kan yang berikut orang lebih waspada lagi, sehingga saya yakin perilaku keuangan masyarakat pasti akan berubah ya, dalam keadaan yang normal, apalagi kondisi untuk tahun-tahun yang berikut pasti akan lebih berubah. Saya kira menarik Pak Dr. Abid apa yang telah Anda hasilkan ini. Tentu saja kami dari perguruan tinggi ini berharap bahwa hasil penelitian ini dalam bentuk disertasi itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh pemerintah atau stakeholders untuk membuat regulasi. Saya kira poin yang utama adalah kita masih berputar di arah tadi saya sudah singgung literasi yang rendah dan inklusi. Jadi itu memang harus
tanggung jawab kita bersama tentu saja untuk mendorong masyarakat lebih mengetahui jenis-jenis cara berinvestasi atau berperilaku dalam mempergunakan aset yang ada. Baik, saya kira dalam perjalanan studi Dr. Abid ini, saya yakin banyak pihak yang membantu. Nah, sebagai manusia kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, kalau saya tanyakan kira-kira siapa yang Anda harus menyampaikan ucapan terima kasih atas keberhasilan Anda meraih gelar doktor? Yang pertama tentu orang yang meninggal tahun 2010, Pak. Itu nenek? Iya, nenek. Walaupun dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu sampai 11 tahun yang lalu, tetap ada semangat yang membara di dalam dirinya. Al-Fatihah buat nenek. Iya, amin. Itu selalu ada semangatnya dalam diri saya, dan itu yang selalu ada di saya, dan saya ingin membuktikan. Saya sampaikan ketika promosi bahwa kami mencapai gelar ini sebenarnya bukan dari faktor pintaran kami, tapi dari faktor perjuangan seorang netua yang membesarkan kami, yang percaya dengan kami walaupun penuh dengan cibiran bahwa kami tinggal di nenek kami hanya membebani nenek kami. Maaf ya, potong. Anda bersaudara berapa? 5 orang dari saudara sebapak seibu. 5 orang. Iya, dan itu ketika cerai. Anda sendiri yang dokter? Iya. Dan hanya satu yang sudah S1 juga ada S1. Dan ini kakak tertua kami belum masuk SMP sudah jadi kami, sehingga kami masih kecil-kecil. Ini yang pertama. Tentu kedua adalah orang tua kami yang telah melahirkan. Kami paham walaupun kami tidak dibesarkan sejak kecil, tapi tentu setetes susu ASI ibu kami itu, walaupun beliau berhaji dan kami menghidupnya, itu belum cukup. Dan selanjutnya adalah bahwa disertasi kami tidak selesai tanpa ada bantuan dari banyak pihak, termasuk tim promotor, termasuk Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, termasuk juga telah kami ceritakan tadi bagaimana Bapak berperan kepada kami, memberikan kami semangat dari sampel hanya 125 menjadi 400 sampai 500 sampel. Itu juga tidak lepas dari Bapak ya. Di sini Pak, di sebelah tempo ini lah sejarah ruangan KPS. Ruangan KPS ini yang sangat bersejarah bagi saya, memberikan semangat yang besar untuk segera menyelesaikan. Termasuk staf Pasca sangat mendukung, selalu ada di ini. Bahkan teman kami besoknya promosi, hari ini masih lulusan, tapi selalu ditenangkan oleh staf. Inilah kelebihan staf kita di Fakultas Ekonomi, walaupun dalam keadaan genting mereka tetap tenang-tenang saja, sehingga ini yang membuat kami selalu percaya kepada semua pihak, dan semua teman-teman angkatan juga tentu sangat mendukung. Sehingga kami katakan, kami tidak pernah mengatakan tapi saya selalu mengatakan kami, karena begitu banyak orang yang berperan pada penyelesaian studi kami, dan kami tidak pernah bangga sendiri, Pak. Kami tidak pernah bangga sendiri karena kami yakin bahwa ini adalah hasil dari doa begitu banyak orang, begitu banyak dukungan, begitu banyak pihak, sehingga kami bisa menyelesaikan studi ini. Baik, saya kira dalam bincang-bincang yang santai ini banyak hal yang kita bisa petik, banyak hal yang kita bisa ambil hikmahnya dari seorang sosok doktor ekonomi yang baru. Saya tentu saja sangat bangga bisa kebetulan saya KPS dan Dr. Abid ini dapat selesai, dan tentu saja saya berharap apa yang telah dicapai itu dapat berguna bagi Indonesia, bangsa dan agama. Baik, hadirin sekalian, teman-teman semua, saya kira itulah bincang-bincang santai kami hari ini, edisi perdana. Mudah-mudahan kita bisa ketemu untuk dokter-dokter yang baru, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa tugas kami adalah memasarkan, kira-kira seperti itu, dalam tanda petik, menyampaikan kepada publik ya
Jadi sebenarnya ini adalah inovasi nih Pak, belum pernah ada Ya, jadi gitu. selalu ada bang inovasi dan kami sangat mendukung inovasi Ya, ini. kita akan coba selalu berbuat lebih lah. Mudah-mudahan ini memberi hikmah dan rahmat. Saya kira terima kasih Iya, Pak terima kasih, Dr. Abid. Saya kira demikian hadirin sekalian. Saya Anas Iswanto Anwar, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Mohon pamit. Jaga kesehatan semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua hadirin di Facebook dan di Zoom dan beberapa media sosial lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.